Allah Subhanahu wa taala datangkan rezeki itu kadang-kadang tidak masuk di nalar kita. Mesan sesuatu kepada kula panjenengan yang kita tidak jualan itu, sehingga kita cari, kita usaha mencarinya. Wah, ini tawaran ini, kalau seandainya berhasil saya akan dapatkan keuntungan. Jenengan cari, nemu dengan barang yang diharapkan, jenengan sampaikan kepada si pembeli, ternyata cocok, dibeli sama dia, padahal jenengan bukan penjual barang itu. Nah, itu kan sering terjadi. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur rezeki, sehingga tidak perlu ketakutan kehilangan kekuasaan, takut muncul pesaing-pesaing. Kalau kita beriman kepada Allah, kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berjanji melewati lisan Nabi kita Muhammad, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti halnya Allah berikan rezeki kepada seekor burung, yaghdu khimasan wa taruhu bidanah, ya. Mereka pergi dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong dan kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perutnya penuh. Tidak pernah dijadwalkan itu. Nah, itu begitulah kalau kita tawakal kepada Allah. Allah akan berikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tawakal setelah ikhtiar. Jadi kita ikhtiar kerja, tapi tidak usah takut nanti muncul pesaing. Wah, nanti kalau saya buka ternak di sini, tetangga ngikut semuanya. Tidak usah mikir itu. Sudah jenengan apa niku? Istiqamahi pekerjaannya dengan fokus. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'a bi akhar yafuqu fi dzalikal fan sa'ahu wa habba zawala ni'mati anhu li khaufi fawati maqsudir riasati. Kalau ada dia mendengar orang lain yang pintar dan punya keahlian seperti dirinya, maka itu akan menyakiti hatinya. Kalau ada orang juga pintar teralis, sakit hati dia. Kalau ada orang juga pintar ilmu tafsir, pintar ilmu fikih, sakit hati dia. Dan saking parahnya terkadang kedengkian itu, akhirnya muncul ahabba zawalan ni'mati anhu li khaufi fawati maqsudir riasah. Akhirnya dia kepingin kepintaran dan keahlian orang lain itu yang menyainginya hilang dari dirinya, hilang dari diri orang tersebut. Ada orang yang pintar teralis, misalnya kula panjenengan dikenal di Karangrejo termasuk orang yang paling pintar urusan teralis. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang dia pintar juga dalam urusan teralis. Kita ngerasa tersaingi. Dan paling parahnya penyakit dengki adalah di saat kita berharap kepintaran pemuda ini hilang dari dirinya. Entah niku mungkin tiba-tiba hilang akal, gagar otak, lupa cara ngitung, lupa cara ngukur, berharap seperti itu, berapa aneh-aneh. Ada yang mendoakan jelek, kita mendoakan jelek. Kalau kita arahkan ke dalam bab tentang keilmuan agama, di saat ada seorang pemuda lulus dari pondok pesantren, wah pintar ilmu nahu, pintar ilmu tafsir, pintar ilmu fikih. Nah, kemudian yang sudah lama di Karangrejo ini, atau kita yang ngerasa sudah lama berdakwah, ngerasa tersaingi, berharap ilmunya anak ini, santri yang baru lulus pondok pesantren ini, hilang ilmunya. Nah, itu sudah puncak daripada kedengkian, ya. Waqad kana ulama'ul yahud yungkiruna ma'rifata Rasulillah khifatan min an tabtula riasatuhum. Dan orang-orang Yahudi mereka itu tahu kalau akan datang seorang nabi. Mereka tahu, bukan tidak tahu loh orang Yahudi itu. Tapi kenapa mereka orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Muhammad? Karena Nabi Muhammad tidak diturunkan dari bangsa mereka. Karena Nabi Muhammad diturunkan dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahud. Sehingga orang-orang Yahudi tidak mau itu, tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Sehingga semua tanda-tanda tentang kenabian, tanda-tanda tentang adanya Nabi di akhir zaman itu mereka hilangkan semuanya. Buktinya itu mereka hilangkan di kitab-kitabnya. Dan tidak ada satupun yang boleh membahas tentang tanda kenabian. Semuanya dihilangkan, jejaknya itu dihilangkan semuanya. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi dengki, sebab Nabi
diutus oleh Allah dari bangsa Arab. Makanya ini kalau ada orang-orang yang benci Arab niki Yahudi KW niki nggih. Kalau ada orang-orang ini keluar benci Arab, ingat ya, hati-hati para hadirin. Nabi yang mengatakan, kata Nabi Muhammad, ahibbul Arab lihubbi, cintailah bangsa Arab itu karena engkau cinta kepadaku, karena engkau cinta kepadaku. Bahkan Syekhona Hasim Asy'ari sendiri menjelaskan tentang dilarangnya kita membenci bangsa Arab. Kalau kita membenci bangsa Arab dari kesesatan yang ada saat ini, kita benci kesesatannya, tapi jangan benci bangsa Arabnya. Maka sungguh aneh kalau ada orang mengaku muslim tapi benci Arab gitu. Loh, dia sholat pakai bahasa Arab, dia sholat pakai bahasa Arab. Bahkan nanti kita niki jenengan kula sedaya niki, kula panjenengan sedaya niki masuk surga semuanya kita pakai bahasa Arab. Nah, kemarin sudah kita bahas ada 4 ciri-cirinya ahli surga. Yang pertama, Allah akan jadikan kita semuanya nanti berumur muda, seumur dengan umurnya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Isa alaihissalam itu berumur 33 tahun. Nanti semua penduduk surga umurnya 33 tahun. Tidak ada orang tua renta ini mboten enten. Kakek nenek ini mboten enten teng swarga. Semuanya muda. Ya, dulu pernah Nabi Muhammad itu ditanya oleh seorang nenek-nenek tua, "Ya Rasulullah, apakah orang sepertiku pantas masuk surga?" Kata Nabi Muhammad, Nabi menggoda, "Tidak ada orang seperti masuk surga. Tidak ada orang seperti masuk surga." Langsung nangis nenek ini. Akhirnya sama Nabi Muhammad distaulah, maksud saya itu tidak ada orang tua di surga. Semuanya nanti yang masuk surga akan menjadi muda. Sebutkan dalam kitab Faidul Mukhtarah, umurnya nanti semua orang-orang yang masuk surga ini berumur 33 tahun. Yaitu umurnya Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingginya pun sama. Tingginya penghuni surga itu sama. Nanti tinggi kula panjenengan ini semuanya sama. Tidak ada wah ini 175, ini 160, wah ini 150, tidak ada. Semuanya sama rata tingginya. Berapa tingginya? Tingginya seperti tingginya Nabi Allah Adam alaihissalam, 60 dhira' kalau tidak salah. 60 ini. Coba jenengan hitung saking mriki 60 ngeten ya. Sampai mana kira-kira? Nanti tingginya kita semuanya sama seperti itu. Jadi sangat tinggi sekali nanti di surga. Yang ketiga, ciri-cirinya ahli surga, kita yang laki-laki gantengnya kita semuanya sama. Semuanya ganteng. Jadi tidak ada orang elek di surga, tidak ada. Yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng semuanya. Laki-laki kata para ulama nanti gantengnya seperti gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wah, mantap nih gue. Ora usah mikiri orang ganteng teng dunia, nggih. Sing penting mangke teng akhirat teng swarga kan ganteng. Mirip Nabi Yusuf. Loh kenapa kok tidak mirip Nabi Muhammad? Oh, tidak ada tandingannya nih.